Saya Devi Nurmawati dari Manajemen 19H. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis saya yang berjudul Analisis Studi Kelayakan Bisnis Kuliner Telur Asin GA Gurih Asin di Purwasari, Karawang. Lalu di laporan ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada aspek legal. Di aspek legal ada profil usaha, nama usaha yaitu Telur Asin GA, bentuk usaha industri, nama pemiliknya Devi Nurmawati, alamatnya di Gria Panorama Indah, Blok F2, nomor 8, RT 3, RW 11, Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Lalu ada nomor teleponnya dan juga ada emailnya. Lalu ada logo perusahaan. Di sini saya membuat logo perusahaan menggunakan warna biru sebagai latarnya, yang menandakan warna dari produk saya tersebut. Lalu ada struktur organisasi. Komisaris pemilik Devi Nurmawati, Direktur Hilma Rohimatul Hopipah, Manajer Produksi Mesti Rosalia, Manajer Marketing Nuraini Febrianti, Manajer Keuangan Nadia, Manajer HRD ada Rifani Cahyani Raferta. Lalu jenis perusahaan. Jenis usaha ini yaitu salah satu jenis industri makanan yang umumnya berskala mikro dan kecil. Telur asin merupakan salah satu sumber protein yang mudah didapat dan berharga relatif murah. Juga digemari karena rasanya yang relatif lebih lezat dibandingkan telur tawar. Lalu ada akta notaris, perizinan usaha. Dalam perizinan usaha ada surat-surat yang harus dibuat, yaitu surat izin usaha perdagangan (SIU), surat pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), surat izin tempat usaha, dan surat izin mendirikan bangunan. Lalu selanjutnya ada permodalan. Sumber modal yang digunakan secara keseluruhan merupakan modal pribadi. Untuk memulai usaha ini diperlukan modal sebesar 300 juta dan modal yang dimiliki oleh pemilik sebesar 400 juta. Modal dasarnya ada 400 juta, modal ditempatkan 150 juta, modal disetor 100 juta. Lalu yang terakhir, di aspek legal ini ada kapasitas usaha. Kapasitas usaha ini bisa mencapai nasional, tetapi saya mencoba untuk 5 tahun pertama hanya di Kabupaten Karawang terlebih dahulu untuk melihat kestabilan usaha ini. Lalu aspek yang kedua adalah aspek pasar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam aspek pasar. Yang pertama ada potensi pasar. Karawang dikenal sebagai kota lumbung padi dan juga industri. Industri yang semakin meningkat seiring bertambahnya waktu membuat upah yang diterima cukup besar dan jumlah penduduk di Karawang sekitar 2,37 juta populasi pada tahun 2020. Ini bisa dijadikan peluang yang besar dikarenakan telur asin ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, gender, dan juga usia. Lalu yang kedua adalah mengukur dan meramal permintaan dan penawaran. Permintaan dalam terminologi ekonomi adalah jumlah yang diinginkan dan dapat dibeli konsumen dari pasar dalam berbagai tingkat harga, yang selalu dilibatkan dengan hubungan harga kuantitas. Di dalam usaha ini, harga yang dibanderol untuk produksi matang yaitu sekitar Rp5.000. Harga tersebut bisa dikatakan terjangkau. Di dalam ramalan penawaran akan memperbanyak produksi dan akan memenuhi penjualan keluar dari Kabupaten Karawang. Lalu selanjutnya ada siklus hidup produk. Yang pertama, tahap perkenalan (introduction). Pada tahun 2019, usaha ini dimulai dan produk ini dipasarkan berawal. Awalnya dipasarkan melalui promosi dengan memberikan tester kepada calon pelanggan atau konsumen. Lalu tahap pertumbuhan (grow). Sekitar 1 tahun berdiri, usaha ini sudah terkenal di berbagai tempat dan kalangan. Semakin meningkatnya permintaan dan semakin banyak penjual dan distributor yang turut terlibat untuk ikut mengambil keuntungan dari besarnya permintaan pasar. Lalu tahap kedewasaan
maternity. Seiring berjalannya waktu, produk ini semakin dikenal dan dengan begitu akan banyak adanya kompetitor yang mulai berdatangan. Ini mengharuskan pengusaha harus lebih efisien dalam hal biaya agar biaya per unitnya lebih rendah dan melakukan inovasi dan gencar melakukan promosi terhadap produk. Lalu tahap penurunan, decline. Penurunan penjualan ini disebabkan antara lain oleh perkembangan teknologi, pergeseran selera konsumen, serta meningkatnya persaingan. Lalu aspek selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Di aspek pemasaran terdapat segmenting, targeting, positioning atau yang disingkat STP. Segmenting pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Segmentasi juga dibagi lagi menjadi 3. Ada segmentasi geografis. Pada segmen ini pasar dibagi menurut menjadi beberapa bagian geografi seperti wilayah, provinsi, desa, dan juga kota. Lalu segmentasi demografis. Segmentasi demografis membagi konsumen ke dalam kelompok yang dilihat berdasarkan usia, jenis kelamin, dari yang berasal dari berbagai ras, agama, dan juga kebangsaan. Lalu yang terakhir ada segmentasi pisografis. Segmentasi pisografis dibagi dalam sejumlah kelas sosial, karakteristik personal, atau gaya hidup. Lalu ada targeting. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan sebagai target pasar. Produk ini menargetkan semua umur dari remaja sampai dewasa, dari perempuan dan laki-laki yang memiliki gaya hidup modern, ingin mau mencoba yang berdomisili di Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Lalu positioning. Menurut Keegan dan Green 2015-243, positioning mengacu pada tindakan membedakan merek di mata pelanggan antara perusahaan sendiri dengan pesaing dalam hal atribut dan manfaat yang merek tersebut tawarkan dan tidak ditawarkan. Produk ini menawarkan makanan yang berbahan dasar telur asin yang berkualitas dan dikemas dalam paper egg tray sehingga mudah dibawa, ramah lingkungan, dan bisa dinikmati kapan saja. Selanjutnya, peluang pasar. Lokasi produksi ini berada di Kabupaten Karawang, tepatnya di Kecamatan Purwasari. Hal ini memudahkan untuk menjangkau pemasaran dalam hal permintaan konsumen dan juga pelanggan. Lalu strategi pemasaran. Yang kedua yaitu ada 4P atau bisa disebut product, price, place, and promotion. Di dalam produk terdapat penentuan logo, menciptakan merek, dan menciptakan kemasan. Lalu price. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pengusaha menerapkan strategi harga terjangkau, yaitu Rp5.000. Lalu ada place. Distribusi merupakan strategi yang berkaitan erat dengan upaya perusahaan untuk mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pengusaha menerapkan strategi distribusi berupa tempat yang strategis, mudah dijangkau oleh konsumen. Selain itu, usaha ini berlokasi dekat dengan rumah pemilik. Yang terakhir ada promotion. Dalam menjalankan kegiatan usaha ini, promosi yang dilakukan menggunakan media sosial dan B2B, business to business, untuk melakukan promosinya. Aspek selanjutnya ada aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial. Kata industri berasal dari kata bahasa industria, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai buruh atau penggunaan tenaga kerja.
Industri adalah kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Pada hakikatnya, industrialisasi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang didasarkan pada mekanisme kerja untuk memperoleh kemakmuran secara tepat dan merata, dilakukan secara sistematis dan produktif. Booth, Anne, 1925. Usaha ini pada awalnya didirikan untuk memenuhi ekonomi keluarga. Dengan berkembangnya usaha ini sebagai industri rumahan dan dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Di samping itu, menyiapkan masyarakat untuk mengarah pada perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Lalu aspek ekonominya. Dengan dibukanya usaha ini akan membuat lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, dapat mengurangi pengangguran, dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, tentunya berpengaruh pula terhadap kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu industri tidak akan terlepas dari para tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha tersebut. Oleh karena itu, keberadaan para tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan industri ini. Lalu aspek selanjutnya adalah aspek teknis dan juga teknologi. Yang pertama, di aspek teknis dan teknologi ini ada pemilihan lokasi. Lokasi usaha ini akan saya rencanakan berada di sekitar Purwosari karena daerah ini cukup strategis, dekat dengan sekolah, dekat dengan jalan raya, sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh konsumen. Lalu ada layout perusahaan. Barang yang belum jadi ditempatkan di penyimpanan belum jadi, lalu masuk ke proses pembuatan. Setelah masuk proses pembuatan, disimpan terlebih dahulu di penyimpanan setengah jadi, lalu masuk ke bagian produksi. Di sana ada kompor yang sudah disiapkan untuk merebus telurnya, lalu dimasukkan ke dalam pendingin atau bisa disebut dengan kipas. Lalu setelah itu baru disimpan di penyimpanan yang sudah jadi. Teknologi yang digunakan dalam usaha ini masih menggunakan teknologi tradisional atau sederhana, karena dalam proses pengasinan telurnya masih menggunakan adonan bubuk batu bata merah dan abu. Namun dalam tahap perebusan dan pemanggangan telur menggunakan alat teknologi terbaru modern, yaitu panci, oven, dan kompor agar mempercepat kematangan. Lalu selanjutnya ada peralatan, mesin, dan juga bahan baku. Peralatan yang dibutuhkan antara lain ada yang berplastik, ampas halus, kompor, panci, stempel untuk merek, paper egg tray, keranjang, alat pengaduk, dan juga gas. Lalu untuk mesinnya, mesin kasir dan juga handphone. Bahan bakunya tidak lain juga adalah yang utama: telur, bebek, air secukupnya, garam, abu gosok, bubuk batu bata. Lalu sumber daya manusianya. Jumlah tenaga kerja pada industri ini sebanyak 20 orang, di mana mereka memiliki tanggung jawab masing-masing, yaitu dapat diketahui bahwa karyawan bagian keuangan, pengelola usaha, dan karyawan bagian produksi bertanggung jawab langsung pada pemilik usaha. Sedangkan kasir, pelayan, karyawan di bagian persediaan, karyawan admin media sosial, dan karyawan bagian transportasi bertanggung jawab kepada karyawan pengelola usaha. Aspek selanjutnya yakni aspek finansial. Di aspek finansial terdapat yang pertama adalah kebutuhan modal. Investasi awalnya sebesar Rp230.055.000. Lalu ada pendapatan dari bulan Agustus 2020 sampai Juli 2021 sebesar Rp161 juta. Lalu untuk pengeluarannya, total pengeluaran dalam
tahun 2021 yaitu Rp80.360.000. Lalu analisis kelayakannya. Di sini terdapat beberapa, yaitu ada laporan laba rugi, jumlah laba setelah pajak atau biasa disingkat dengan EAT, yaitu Rp59.806.000. Lalu tabel cash flow-nya, jumlah PV kas bersihnya sekitar Rp529.007.304. Lalu payback period PP. PP di sini rumusnya adalah N ditambah A min B dibagi C min B dikali 1 tahun, di mana ini ada 4. A-nya adalah Rp230.055.000, lalu B-nya dikurangi B, B-nya Rp205.550.000, lalu dibagi dengan C dikurangi B, C-nya Rp234.750.000 dikurangi Rp205.550.000 dikali 1. Hasilnya adalah 4,8 tahun atau sekitar 4 tahun lebih 8 bulan. Investasi akan tertutup setelah kurang lebih 4 tahun 8 bulan. Average rate of return, yaitu rata-rata investasi Rp230.055.000 dibagi 2. Hasilnya adalah Rp115.027.500. ARR-nya Rp155.671.200.000 dibagi dengan Rp115.027.500. Hasilnya adalah 1,3 atau 135%. Lalu net present value NPV. NPV-nya sebesar Rp298.952.304. Lalu selanjutnya ada IRR atau Internal Rate of Return, yaitu rumusnya P1 dikurangi C1 dikali P2 dikurangi P1 dibagi C2 dikurangi C1. P1-nya adalah 37 dikurangi 27.978.474 dikali 38 dikurangi 37, 22.243.544 rupiah dikurangi 27.978.474 rupiah. Hasilnya adalah 41,87%. Lalu Profitability Index PI-nya, jumlah PV kas bersih dikali 100% dibagi jumlah PV investasi, yaitu 100% sama dengan Rp529.304 dibagi 230.055.000. Hasilnya adalah 2,29 kali dibulatkan menjadi 2,3 kali. Lalu untuk kesimpulan aspek finansial. Di sini terdapat tabel, yaitu ada alat ukur yang digunakan, ada payback period, ARR, NPV, IRR, PI. Hasil pengukurannya dari payback period adalah 4 tahun 8 bulan, rata-rata industrinya itu 5 tahun, keterangannya baik. ARR 135, hasil pengukurannya 135%, rata-rata industrinya 130%, keterangannya baik. NPV 299.952.304 rupiah, rata-rata industrinya 230.055.000, keterangannya baik. IRR 41,87%, hasil pengukurannya 21%, rata-rata industrinya, keterangannya baik. Lalu PI-nya 2,3 kali, hasil pengukuran 2 kali rata-rata industri, keterangannya baik. Yang terakhir adalah kesimpulan dari laporan yang saya buat adalah
Usaha pembuatan telur asin adalah salah satu jenis industri makanan yang umumnya berskala mikro dan kecil. Bahan baku utama yang akan dijadikan adalah telur itik. Aspek legal yang dimiliki perusahaan ini pun sudah memenuhi hukum dan bisa dipastikan tidak ilegal. Aspek pasar yang dapat dijangkau pun cukup luas, karena Karawang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Teknologi yang diperlukan untuk memproduksi telur asin secara umum merupakan teknologi yang sederhana. Pemasaran yang baik akan menciptakan peluang dan laba yang besar untuk perusahaan itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.